Selamat malam. Gimana nih kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu. Maafkan aku menjanjikan video programming ternyata belum aku bikinin. Sorry ya. Kemarin udah pada lihat videonya belum? Atau belum nih? Setengah-setengah. Setengah-setengah. Oke. Eh, jadi kan kita karena mungkin ada yang belum lihat juga, jadi sekalian nge-review aja tentang tentang C# nih. Kalau misal aku sebenarnya pas waktu itu sempat bingung gimana cara ngenalin C#. Soalnya kayak C# itu lumayan 11-12 nih sama Java. Sekarang yang kelas 2 udah pada dapat OOP kan ya? Apa PBO OOP? Sudah. Udah sampai mana sekarang? Sampai enkapsulasi. Oke. Nah, jadi untuk C# sendiri tuh variabelnya itu kan kayak 11-12 lah ya sama Java. Cuma mungkin bedanya buat penulisannya doang. Kalau misalnya di Java itu stringnya S-nya gede. Kalau misalnya di sini S-nya nggak perlu gede, nggak apa-apa. Soalnya kalau gede nanti malah nggak kebaca, kan kayak gitu. Terus, setelah variabelnya, mungkin kan karena udah kenal tuh di Java, terus untuk loopingnya juga di sini, di sini tahu itu kan apa? Coba deh aku tanya deh. Kalau misalnya condition, bisa sebutin nggak condition itu apa aja? Sintaksnya kondisi. Else if Else if, sama satu lagi deh. Depannya S. percabangan kan itu kan. Ya, benar-benar. Switch mungkin switch. Ya, sama switch case ya. Jadi, apa namanya? Biasanya kan yang sering dipakai if else if, atau if else gitu kan. Terus ada juga mungkin daripada nulis berulang-ulang, misalkan apa namanya, kita ngecek satu variabel, nilai dari satu variabel, daripada kita nulis kayak misalkan if, misalnya kita ngecek health-nya, misalkan if health-nya sama dengan berapa, terus else if health-nya sama dengan berapa, terus else if lagi health-nya sama dengan berapa, kan daripada nulis banyak-banyak, mending pakai switch, ya bukan switch yang ini. Switch case itu pakai ini nggak sih? Terus misalkan switch health, terus habis itu case-nya misalkan health-nya 100 kah, kalau misalnya health-nya 100 dia apa, jangan lupa di break, kalau nggak di break nanti dia bener nggak? Iya harusnya bener. Switch kayak gini, kok aku jadi ragu sih. Nah itu kan ada switch case sama else if. Terus untuk looping juga ada 3 nih looping. Pada inget nggak kalau looping? Dua selain for deh. While. Do while. Do while apa while do? Do while sama while. Oke, jangan kebalik ya. Kalau misalnya yang while, satunya while itu do while. Kalau misalnya while do kebalik. Jadi kan kalau misalnya do while itu apa, sintaksnya dijalanin dulu, terus habis itu kalau misalkan yang di dalamnya apa itu namanya, di dalamnya kondisi while kalau terpenuhi baru dia terloop kayak gitu ya. Ya harusnya punya PPT. Sorry. Oke deh. Terus habis itu untuk fungsi ini, karena
sekarang lagi pada belajar OOP, berarti harusnya udah familiar sama yang namanya behavior. Fungsi itu nyebutnya apa ya kalau di OOP? Fungsi nyebutnya apa kalau di OOP? Apa namanya? Nama lainnya? Metode nih. Oh ya, metode. Benar-benar. Makasih. Nah, jadi apa namanya? Untuk di objek itu kan ada atribut sama metode tuh. Jadi misalkan namanya ini sebagai atribut, terus salutnya ini sebagai metodenya kan kayak gitu. Salutnya kok sebagai metodenya. Diserang ini sebagai metodenya. Kayak gitu. Ya kalau misalnya aku kenalan terus, bosan kali ya kan, bosan teori nih. Kita bikin proyek kecil-kecilan aja yuk. Daripada bosan. Di sini pada pegang laptop semua kan? Buka Unity ya. Kita praktek nih. Kita buka dulu Unity Hub-nya. Oh, minta close-closein biar nggak berat. Unity Hub. Terus, udah pada pernah nyobain bikin project baru belum di Unity? Atau belum download Unity? Dulu sudah sih, tapi sejak ganti OS nggak pernah install. Yang OS-nya setasannya bootloop itu. Baru kemarin minggu pertama kuliah bootloop. Udah saya install baru. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kan? Udah, tapi belum install Unity-nya. Oke. Kalau gitu mungkin bisa sambil install terus nanti kalau misalkan apa namanya mau diakses lagi bisa langsung on mic, oke? Oke, siap. Oke. Yang lain udah lagi pada di laptop nggak? Lagi pada di laptop. Oke, kita buka Unity ya. Kita bikin new project. Mungkin kalau misalnya punya apa versi Unity yang lain bisa dipilih. Pakai Unity yang 2019 aja. Terus pilih yang 2D. Kasih nama collecting object. Deh, terus habis itu location-nya bisa dipilih, terserah. Yang 2D ya. Terus kita create. Nah, kita tungguin. Terus untuk asetnya bisa pakai ini. Atau kalau misalkan mau itu bisa cari-cari di Google aja, nggak harus pakai di sini kok, nggak apa-apa. Mungkin mau diganti-ganti yang lain sesuai sama kreativitas. Oke, Unity-nya masih loading. Jadi hari ini kita bakal bikin apa namanya? Gimana ya? Yang simple aja deh kayak gamenya nanti playernya bisa gerak kemana-mana. Maksudnya kayak belum ada, kita masih belum nerapin gravitasinya dulu ke playernya. Jadi playernya bisa bergerak secara horizontal maupun vertikal. Terus dia bisa mengoleksi item yang ada di gamenya. Katanya kayak gitu. Sambil kita menunggu.
Iya, dingin lama. Hmm. Hmm. Laptopnya sepertinya lemot. Oh, iya. Hmm. Terus aja dulu. Oh iya, mau nge-share link absen sambil nunggu. Kita sambil menunggu absen dulu yuk. Oke, udah kelut finally. Oke, terus di sini udah ada tampilannya, tampilan awalnya mungkin agak beda. Aku bukain folder. Oke. Nah, ini kan tampilannya kayak gini nih, mungkin agak beda, bisa disesuaikan sendiri sama layoutnya di sini, bisa ditambah-tambah sendiri kalau misalkan kalian ada butuh sesuatu. Tapi untuk sekarang kita bakal main di sampel scene-nya ini. Nah, terus di sini aku ambil dulu yang mau aku pakai buat di gamenya, terus habis itu langsung di drag aja, drag and drop ke salah, bentar, project harusnya. Nah, biar rapi di sini bikin folder dulu aja. Kan folder right. Kalau misalkan mau di apa namanya, mau dipisah-pisah juga nggak apa-apa. Kalau misalnya apa kan kalau kayak gini filenya masih sedikit nggak terlalu kerasa ya, tapi kalau misalkan filenya udah banyak nanti ribet kalau misalkan kebanyakan kayak gitu. Oke. Habis itu kan udah nih, udah masuk ke sini semua. Terus kita bisa, oh iya, aku lupa. Kalau misalkan kalian mau ngedit ininya, kalau misalkan emang masih baru install, kan biasanya bawaannya Unity itu pakai Visual Studio tuh. Terus karena aku nggak terlalu prefer pakai Visual Studio, jadi aku edit external script editornya pakai Visual Studio Code. Itu ada di ini, kalau mau ngedit di edit, terus habis itu ke preferences, terus baru ke external tools, kayak gitu. Habis itu, ini backgroundnya tadi kan udah aku masukin, terus habis itu ini kurang gede ya. Kalau misalkan kelihatannya ininya kurang gede, mungkin scale-nya bisa digedein. Atau kalau nggak gitu, bagian di sini, ini kan untuk displaynya nanti bakal jadi 1024 kali 768, itu bisa diubah.
Kalau nanti mau di build-nya itu ukurannya nggak segitu, maksudnya kayak nggak pengen segitu gedenya gitu kan, nanti pas waktu udah di build jadi executable files. Nah itu misalkan kan kalau ini langsung jadi full screen Windows nih, jadi nanti pas waktu di run nanti dia langsung secara sebesar layar gitu kan, full screen. Tapi aku pengen yang Windows aja. Windows aja itu aku mau kasih yang 600 kali 8, balik 800 kali 600, terus udah aku anuin kayak gini. Nah, jadinya ini 800 kali 600. Kayak gitu. Ini cara gantinya itu kalau misalnya yang scale, ini kan tadi scale-nya default-nya 1:1 nih. Ini. Nah, kalau misalkan mau ganti daripada ganti-ganti pakai keyboard terus, bisa kalian arahin ke ini, ke X-nya. Kalau mau diganti X-nya, diarahin ke X-nya, terus habis itu di-drag ke kanan, dipencet terus di-drag ke kanan atau ke kiri. Disesuaikan aja. Terus kalau misalkan mau ke Y sama ke Z-nya juga bisa disamain gitu aja. Itu segini aja dah. Kayak gitu. Habis itu kita bikinin layer nih buat mereka. Ke sorting layernya itu kita kasih background sama foreground, biar backgroundnya nanti untuk yang di background nggak bakal nutupin yang di foreground kayak gitu. Jadi layernya tadi sorting layernya tadi di set di sini bisa, kalau nggak gitu di sini juga bisa set sorting layer, nanti ditambahin aja. Terus di sini kita kasih background kayak gitu. Nah, terus kita tambahin juga ini nih. Buat playernya ini bisa kita ganti. Apa aja ini player. Oh, bukan. Ini. Fly aja deh, tetap fly. Tapi si Spidey-nya ini ganti player juga nggak apa-apa. Nah, terus kita kasih dia ke foreground. Si fly ini juga kita kasih ke foreground. Nah, terus ini kita tambahin tag-nya buat fly-nya. Ini tag-nya buat apa? Ini buat nanti dicek. Ini tuh apa sih pas waktu nanti si playernya sama si fly-nya ini tabrakan. Tapi ngomong-ngomong nih, lihat kecil banget. Kecil banget kan? Karena ini ukurannya cuma 32 kali 32 kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia ukurannya kecil banget nih, karena ini aku buatnya dia itu pakai Sprite, gimana nyebutnya? Sprite itu kan pixel tuh. Jadi kan kecil banget, apalagi kalau misalkan kalian mau bikin game yang pakai pixel yang pakai pixel art kan kayak gitu. Cara gede ini gimana? Cara gede ini tuh karena ini 32 kali 32, aku kasih di sini, kalian pencet di project ini, kalian pencet aja filenya, terus habis itu pixel per unitnya kalian kasih 32, terus di apply. Nah, dia jadi gedean kan ini, meskipun nggak, coba kalau misalkan 16 gitu kan dia jadi lebih gede lagi, kayak gitu. Terus untuk Spidey-nya juga kayak gitu, aku gedein juga, dia jadi 16. Kamu jadi 8 biar lihat lebih gede, tapi agak ngeblur sih. 16 aja deh. Oke, 12 aja. Biar agak gedean dikit.
terus ini jadi 24. Apakah gedean ya? Bentar ini deh. Nih. Oke. Jadi bisa di-setel pixels per unitnya. Habis itu kita kasih konfigurasi ke Spidey-nya. Ini fly-nya aku pindahin. Kok di scale? Position-nya aku pindah. Dikit. Terus player-nya aku kasih komponen. Nah, ini kita bakal kasih rigid body. Ini bisa dicari langsung, diketik rigid body 3D di add komponen ini. Nah, habis itu set gravity scale-nya ini 100, 0 aja. Biar dia nggak jatuh kayak gitu. Nah, terus setelah kita masang rigid body nih ke Spidey-nya, terus kita bakal bikin script. Kita bikin folder script dulu. Oke, terus kita klik kanan, create, terus C# script. Habis itu kita kasih nama player movement. Dan kita klik 2 kali buat buka VS Code-nya. Oke. Sepertinya masih loading, benar kan? Oke, maafkan aku tadi agak menggepuhi laptopku karena laptopku tadi habis full screen. Oke, terus ini kan udah ke player movement nih. Nah, sekarang kita bakal bikin script-nya. Mungkin yang masih belum lihat videonya kemarin, itu aku jelasin lagi ya di sini di script-nya C#. Itu ada default-nya bakal disediain function start sama update. Start itu apa? Untuk start ini dia dipanggil sebelum frame yang pertama diupdate. Jadi dia bakal dipanggil paling awal sebelum, misalkan sebelum di scene itu dimulai, itu dia bakal dipanggil paling awal dulu. Kayak gitu. Nah, habis itu update is called once per frame. Jadi update itu bakal dipanggil satu kali setiap frame-nya. Jadi kalau misalkan kasarnya nih, kayak misalkan 240 fps, berarti dia panggilnya ya 240 kali lah, kayak gitu. Nah, oke. Terus kita bakal bikin variabel buat apa dulu ya? Buat kecepatannya dulu. Kita pakai float aja biar dia nilainya bisa desimal. Terus kita panggil rigid body-nya. Berarti rigid body. Rigid body. Nah, kayak gini. Terus kita assign nilainya di start ini, kita assign nilainya rigid body 2D itu ke get komponen, terus habis itu rigid body 2D panggil function-nya. Jadi dia manggil, misalkan ini di-assign ke objek, itu dia bakal mengambil rigid body 2D-nya yang ada di objek itu buat di-assign ke
variabel rigid body 2D ini. Kayak gitu. Habis itu kita bakal bikin, oh iya di sini belum ada. Enggak, ini public. Xmove sama Emove ini buat horizontal sama vertikalnya. Terus di sini di update-nya ini kita bakal panggil pakai input get axis. Ya ini masih belum nyala itunya kayaknya. Apa namanya buat suggestion-nya kita ketik aja. Semoga nggak salah. Bismillah. Input get axis vertikal. Terus nanti di sininya kita bakal bikin kecepatannya. Xmove dikali speed. Ini kalau misalkan di VS Code mau ngepi satu line biar cepet pakai Shift Alt terus panah bawah, atau mau Shift Alt panah atas juga sama. Biar nggak Ctrl C Ctrl V kayak gitu. Terus kita bakal bikin variabel buat vektor karena kita mau bikin kok vektor 2D. Vektor tuh, terus new nama variabelnya new velocity aja deh. New velocity, new deklarasikan bukan new vektor 2 terus xspeed sama speed. Nah, terus kita bakal panggil di situ di TD-nya pakai velocity, terus kita ambil new velocity-nya, di save, terus kita biar movement rigid body enggak deh, kita drag ini scriptnya, kita drag ke player, terus kita cek di sini. Speednya udah masuk nih. Terus untuk habis itu karena kita bakal mengecek tabrakannya, ngecek collide, apakah mereka collide apa enggak, kayak gitu. Jadi kita kasih box collider 2D ke playernya dulu. Terus ini kan kelihatan nih. Kalau misal ini kan tadi aku bukanya di game ya. Di sini apa namanya? Nah, kalau di scene-nya terus habis itu ini nggak terlalu kelihatan. Background-nya kita agak gelapin dulu. Bentar ya. Nggak gelapin dulu biar kelihatan. Ini nah. Kalau misalkan di box collider 2D itu kan ini ada edit collider nih di sini. Kalau misalnya dipencet ininya, kita bakal bisa lihat ini area collidernya. Jadi yang dicek itu yang ada di dalam area kotak hijau ini. Nah ini kan kalau misalkan si
lalatnya itu ada di sini, itu udah dianggap udah colliding atau udah bersentuhan dengan si laba-laba. Padahal kan ini masih belum ya, masih jauh kayak gitu. Makanya kita agak pepetin aja sama kakinya ini. Terus ini kita pepetin ke sini. Ini kayak gini, terus ini kita pepetin kayak. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau, oh biar agak susah gitu kan, aduh, kita pepetin sama badannya aja kan kayak gitu, biar tangannya nggak usah kena, kenanya baru di badannya aja gitu juga nggak apa-apa, misalkan kayak gini. Nah, kayak gitu. Habis itu untuk fly-nya kita juga karena ngecek colliding-nya mereka, itu kita kasih juga box collider 2D nih. Kalau mau geser-geser bisa pakai di mouse yang tengah itu yang biasanya buat scroll, buat mindahin ditekan aja. Gini. Nah kayak gini. Nah, sini. Terus untuk fly-nya jangan lupa is trigger-nya itu dicentang. Kayak gitu. Oh ini tag-nya belum aku kasih fly. Oke. Ini triggernya jangan lupa dicentang karena nanti ketika si player ini trigger atau mungkin collide jadi kena bersentuhan gitu, itu nanti bakal ada akan men-trigger sesuatu gitu kan. Nah, oke, ketika udah, terus kita coba mainkan aja. Bisa nggak? Apakah dia udah bisa bergerak? Oke, ini pakai panah atas, kanan, kiri, bawah. Si spidernya udah bisa bergerak. Tapi ketika udah colliding sama ini, masih belum bisa apa-apa nih. Masih nggak berefek apapun. Oke. Karena itu, mari kita bikin script buat ini. Kalau misalkan nabrak colliding sama colliding sama si lalat ini kayak gitu. Atau apa ya? Player hit. Kita kasih nama player hit, terus kita cek di ininya, VS Code-nya. Di sini udah ada player hit. Terus kita bakal kasih, karena kita mau kasih kasih triggernya, berarti kita bakal manggil void on trigger enter 2D, on trigger enter 2D. Nah ini collider 2D-nya aku ganti hit. Terus kita kasih condition if kalau collider 2D-nya yang tadi di parameter ini di hit, kalau misalkan ada collider 2D-nya dari si ini itu collide sama compare tag. Tag-nya tadi fly. Jadi kalau misalkan dia colliding sama yang objek yang punya tag fly, itu dia bakal ada boolean nih.
kita private boolean boolean apa ya, hitting fly, kita kasih false dulu deh. Nah, kalau misalkan si collider 2D-nya ini ada ke trigger sama objek yang punya tag fly, berarti hitting fly-nya jadi true. Terus kita bakal destroy game object. Bismillah, benar. Member modifier, ini kenapa di konsol? Member modifier private must be set the member type and name. Kenapa nih? Dua satu 10. Oh ya, kok ini ada void-nya, pantas kok error. Kita save, terus kita tulis di sini. Kita cek dulu apakah ada error atau enggak. Misalnya, oke, tidak ada error. Terus kita taruh ini player hit ke di player ini. Terus coba kita cek. Oke. Jadi hilang ya ketika kita udah nabrakin ke fly ini, dia bakal hilang. Oke, sekarang kita bakal bikin fly-nya ada beberapa, tapi kalau misalkan ada beberapa nih, di sini kan nanti jadinya penuh ya. Kita bikin dulu create empty, terus habis itu kasih aja flies, kumpulan fly ini, terus kita duplicate aja ini fly-nya, biar nggak perlu assign nambahin box collider 2D sama X-trigger-nya. Kita tambahin aja. Pakai Ctrl D. Terus kita pindah posisinya. Jadi di sini misalkan. Terus ada yang di sini. Terus ada yang di biar nggak lama juga bisa dipindah di sini nih. Dilarang memperibet diri sendiri. Oke. Di sini. Nah. Kayaknya ini masih ada tempatnya kurang. Benar pakai ini. Oke. Ini yang gede ini. Biar nggak kelihatan biru-birunya di belakang. Oh ya, ini di sini ada tools-nya. Ini bisa buat, ini hand tool. Bisa buat pindah-pindah kalau dipencet. Diklik kiri, bisa pindah-pindah. Nah, ini. Terus habis itu ini ada move tool. Nih. Kalau mau pindah-pindah, biar lurus. Misalkan lurus sejajar sumbu Y, terus ini sejajar sumbu X, kayak gitu. Terus ini buat rotate, ini buat scale, buat muter-muter, terus ini buat memperbesar atau memperkecil, ini rectangle tools, bisa buat scaling juga sini. Terus ini ada move, rotate, or scale selected object, dan available custom editor tool, kayak gitu. Terus sekarang karena ini udah ada, yang kita cek dulu deh. Kalau misalkan ada 5, apakah bisa hilang semua?
Oke, hilang semua ya. Ini di sini juga hilang semua. Karena udah di-destroy. Jadi ini ada bikin variabel private boolean hitting fly itu nilainya false. Jadi ketika ketika ada on trigger enter 2D, terus ada collidernya si objeknya punya collider yang tabrakan itu kita namakan hit. Ketika tag-nya itu fly, maka value dari hitting fly-nya jadi true, terus habis itu nanti si game objeknya itu yang punya collider 2D itu bakal di-destroy. Nah, terus sekarang kita bakal bikin di sini ada tulisannya. Jadi kita bakal klik kanan di hierarki ini, kita klik kanan terus ke UI, terus kita kasih teks. Oke, teksnya udah keluar. Teks ini udah ada teks di sini. Mungkin nggak kelihatan ini ada teksnya di sini. Terus kita ganti jadi apa ya? I want a fly misalkan kayak gitu. Terus biar kelihatan, kita colornya kita ganti. Ini bisa dipencet di sini. Terus dipilih di sini. Kalau nggak gitu mungkin mau pakai eyedropper. Pakai putih aja biar kelihatan. Terus di sini juga kalau misalkan mau ganti font itu kalian bisa misalkan mau download font di Davon gitu kan. Terus di-download terus nanti diimport ke sini aja langsung ke aset di tempat asetnya ini. Terus baru nanti kalau misalkan udah bisa mana tadi? Nih. Bisa di drag ke sini atau mungkin kalian panggil dari sini. Ini yang bulat-bulat ini. Terus biasanya di sini udah ada fontnya, bakal manggil font yang udah kalian import kayak gitu. Nah terus ini font size-nya kekecilan jadi aku mau kok hilang? Soalnya ini width sama height-nya masih kekecilan kayak gitu, kita gedein. Nah ini berarti ya apa namanya? Nah tulisannya nih. I want fly. Nah, terus di sini aku mau kasih font style-nya jadi bold. Kalau misalnya UI lebih suka di sini aja. Terus kita taruh di atas. I want fly. Itu kan. Terus habis itu udah nih kan ini icon fly ya. Terus ini kita kasih status teks. Kita ganti namanya jadi itu. Terus di player hit ini kita bakal panggil kita bakal mengubah tulisannya. Terus di sini kita panggil dulu Unity Engine UI. Habis itu kita kasih ini public, terus tadi teksnya, terus habis itu ini nama variabelnya kita kasih aja status teks. Terus kita kasih out. Kita kasih di sini.
atau untuk ngupdate ininya kita bakal bikin function dulu. Update text, misalkan namanya ini. Terus kita kasih pesannya. Nah, gini. Kita kasih pesan barunya, terus kita cek. Apabila hitting fly-nya itu true, maka new message-nya akan jadi gini. Balik. Ini new message-nya harusnya awalnya kita pakai I want a fly. Terus habis itu ketika dia hitting fly-nya equals true, nanti new message-nya jadi yummy kayak gitu. Nah, terus kita bakal update status text-nya jadi new message ini. Terus ini update-nya hapus aja dulu. Nah, di sini kita bakal panggil si update text. Di start ini kita bakal panggil update text-nya juga, soalnya ini jangan lupa tutup kurung buka kurung, karena awalnya kita bakal ngupdate si I want a fly ini. Kayak gitu. Oke, kita coba dulu. Bisa nggak? Masih loading. Nah, oke. Di player ini ada player hit ya ini. Itu ada status text-nya tadi, si variabel status text. Nah, kita perlu nge-drag ini yang dari hierarki status text-nya kita taruh di sini. Terus kita coba. Kita coba play. Pertamanya, I want a fly. Terus kita pencet, yummy. Ini berarti ada yang kepotong. Tapi udah ganti kalimatnya. Limitnya mungkin aku gedein biar kelihatan. Kayak gitu. Jadi kita sekarang udah bisa gantiin, kita bisa pakai mengubah-ubah UI nih. Juga kita bisa gerakin si spidernya kayak gitu. Nah, habis itu kan ini kita ngubahnya kayak cuma apa namanya? Kita nggak tahu nih jumlahnya, maksudnya kayak kan cuma yummy gitu doang kan. Sekarang kita coba kita cari tahu berapa jumlahnya si ini yang udah kita tabrak kayak gitu. Ini bisa kalau mau dihapus nggak apa-apa, atau mau di komen juga nggak apa-apa, buat kalau mau dibaca-baca lagi nanti, atau mungkin tapi dihapus juga nggak apa-apa sih, daripada benar-benar. Nah itu sekarang kita bakal ini mengganti ininya yang private boolean itu private boolean. Kok aku komen juga nih. Kita ganti jadi private int karena mau pakai bilangan bulat.
total fly-nya ada berapa, kita taruh 0 dulu. Nah, terus di sini, untung belum kehapus. Ini kita panggil nilainya. Slice-nya sama dengan di spasi dulu, terus kita plus, kita panggil total fly. Jadi nanti flies-nya adalah total fly, kayak gitu. Habis itu di hit compare-nya ini kita ganti karena ini udah dihapus, ini kayak gini. Kita dulu, terus kalau misalkan kena berarti total fly-nya kita plus 1. Kita increment pakai plus-plus aja. Terus ini kita hapus itunya, komennya. Jadi agak susah ya bacanya kalau kayak gini. Aku hapus aja nih. Jadi ini pakai status text ini kan yang tadi, itu yang di atas tadi yang kita panggil lewat UI itu, terus habis ini total fly, berapa fly yang bakal kita tabrak nantinya. Terus di start ini kita pertanyaan bakal update text, berarti kita bakal panggil ini, yang mana flies-nya nilainya masih total flies ini 0. Terus status text di UI-nya itu bakal set pesannya adalah fly sama dengan 0 kayak gitu. Kalau misalkan kita menabrak lalatnya atau fly itu nanti total fly-nya bakal bertambah, terus di update text, terus lalatnya bakal hilang atau di destroy. Kita coba. Nah, ini flies-nya sama dengan 0. Nah, terus kita tabrakan flies-nya sama dengan 1, flies-nya sama dengan 2, sama dengan 3, terus sama dengan 5. Kayak gitu. Terus nanti bisa juga kalian bikin, di sini mau dibikin apa namanya? Mungkin di-update, atau di sini di-update text. Kalau misalkan apa namanya? Total fly-nya itu kurang dari sama dengan 5, maka ini nggak usah string. Kita hapus saja stringnya ini. Kita pindah ke atas pakai alt. Kalau mau pindah-pindahin itu, satu line itu bisa pakai alt. Terus kalau misalkan total fly-nya, oh enggak, ini harusnya bukan. Nah, sama dengan 5, maka new message-nya nanti akan full, aku kenyang, kayak gitu. Jadi kita cek kalau misalkan total fly-nya kurang dari 5, dia bakal message-nya kayak gitu. Kalau misalkan udah sama dengan 5, berarti dia udah kenyang kasarnya kayak gitu. Terus kita coba play. Flash 1, flash 2, flash 3, flash 4. Oke, I'm full. Kayak gitu. Nah, ini jadi kita udah bisa bikin yang collecting object. Aku kecepatan gak kalau ngomong, astaga udah 8:30, aku gak nyadar. Gimana? Ada yang ditanyakan atau bingung atau kecepatan? Atau udah ngantuk? Masih belum. Oke. Tapi untuk kurang lebihnya kayak gini aja karena udah 8:30, aku takut kemalaman juga. Tugasnya udah banyak ya.
banyak. Oke deh, karena tugas gimana? Dava tugasnya banyak nggak tuh? Ini Davanya 2 sih. Dava Astegaf. Aduh, jangan ditanya kalau saya. Oke, kalau Dava Cahyo gimana? Banyak kah tugasnya? Banyak, cuman masih bisa lah buat belajar. Ini. Siap. Mbak minta asetnya dong, Mbak. Asetnya awet. Itu Iya. di link di chat drive itu. Ini, bentar, aku up lagi. Ini, terus habis itu jangan lupa absen juga di sini. Oke. Ini kita kan udah selesai nih main-main sama apanya untuk collecting object. Kira-kira mau ditambahin sedikit nggak atau udah nih? Alatnya bisa gerak. Apa? Alatnya bisa gerak. Iya. Oke. Tapi yang idle-nya dulu aja ya biar nggak bingung. Mungkin alatnya bisa gerak, kita kasih animation. Terus, nih di sini untuk manggil animationnya, ini kan di sini aku ada animator sama animation nih. Terus di sini untuk manggil animationnya itu bisa di Windows, terus animation ini bisa ngeklik yang animation sama animator. Mana tadi? Ini. Kayak gitu. Terus kita coba expand dulu ini. Terus kita lihat nih. Animation clip. Ini di folder assets-nya aku kasih folder animation, proses animasi aja. Terus aku kasih fly idle gini ya. Kita save. Nah, habis itu kita di sini kan ada add property nih. Terus dari project ini kita ambil di folder sprites nih, aku tadi ada fly-nya tuh kan, aku drag ke sini. Terus kita bakal mainin misalkan sprite-nya mau kita tambahin di transform aja deh. Rotate. Oh, ininya belum aku tambahin kan. Animation-nya ke sini. Oke, habis itu wrap modenya di loop biar dia keulang-ulang. Nah, terus ini fly satu itu yang mana? Oke, yang ini. Kita bakal bikin misalkan dia mau goyang-goyang. Nah, caranya bikin itu pakai ini. Di tombol merah ini buat nge-record. Nah, ini warnanya jadi merah-merah. Nah, di rotate ini, bukan. Misalkan aku mau bikin dia nge-rotate gini. Terus, nanti di detik keempat ini, mau pindahin ini dulu. Nah, ini kan dia mulai gerak begini. Ya, ini kecepatan. Aku scroll dulu, misalkan ini aku tarik ke... Nah, ini kan kalau aku tarik ke 10, dia jadinya kayak gini kan. Nah, ini masih kecepatan. Nah, terus biar nggak aku tambahin, aku klik di 20 ini, aku klik 2 kali, itu aku mau ininya apa namanya, dia ngerotate-nya itu
minus 41. Terus dia bakal balik di 30 ini, dia bakal balik ke 0. Ini ke sini dulu. Detik ke 30 ini, dia bakal balik ke 0. Kenapa kamu bikin 2? Berarti ini aku apa saja. Ini dia balik ke 0. Terus aku expand aja nih waktunya. Aku bisa digeser-geser ini. Misalkan mau mau ada yang durasi, misalkan aku mau durasi ke samping kanannya agak lama, atau mungkin durasi baliknya dilamain, itu bisa kalian geser-geser aja kayak gitu. Kita coba play. Apa dia tidak smooth? Oh ya, karena di sini harusnya ini kita tambahin di sini itu kita balikin dia ke sini, tambahin dikit aja. Oh, misalkan begini. Terus kita bisa ke komponen. Terus ini aku lupa cara nge-paste nih. Oh enggak, di sini. Animation. Langsung aja deh. Biar nggak lama. Ini. Oh enggak. Sorry. Ini ya. Biar nggak aku remove dulu. Terus ini kan kita kan mau nambahin barang nih. Jadi ini mulai 1 sampai 4-nya itu aku highlight. Terus habis itu ini aku kasih add component animation. Terus aku drag fly idle. Jadi mereka udah punya fly idle. Dan mereka bergerak-gerak. Tapi untuk animasi biasanya kayak gitu, mungkin ada juga yang kalau misalnya aku biasanya bikin animasi, misalkan bikin idle gitu kan kalau misalkan kita bikin player nih, terus playernya pas waktu kita lagi nggak gerak, itu misalkan playernya gerak naik turun gitu kan, kayak lagi nafas gitu, terus habis itu mungkin jalan itu bisa dibikin satu gambar kayak gini, maksudnya mungkin posisi idle-nya dia kayak gini, terus habis itu ada gambar lagi yang posisiin dia idle yang kedua gitu kan. Nah, yang aku contohnya. Aku coba bukain sprite dulu. Yang mana ya? Aku lupa. Itu ke ya misalkan kayak gini. Kan dia itu tuh ini idle kan, dia pertama kayak kembang kempis kan kayak gitu. Tapi ini nanti bakal dipisah jadi 2 file yang berbeda. Jadinya nanti untuk di Unity-nya kita bakal manggil animation-nya itu apa namanya? Tadi itu di sini kita bakal manggil sprite apa, di sini kita bakal manggil yang kembang kempis kayak gitu. Jadi filenya itu bisa dipanggil beda-beda. Kalau misalnya yang animasi itu kurang lebih kayak gitu. Terus jangan lupa di save scene-nya. Terus misalkan nih kan kita kasih tambahan dikit ya.
Terus kita bikin scene. Kita bakal belajar tentang mindah scene. Jadi ini kalau misalkan udah selesai, udah 5 tuh, I'm full, terus habis itu nanti kita bakal kepindah ke scene baru. Misalkan tulisannya selamat gitu, game complete. Kita bikin scene, klik kanan, create, terus scene, terus kita klik 2 kali. Jangan lupa ini scene yang ini kalau misalnya kalian mau pindah scene, itu jangan lupa di save dulu, soalnya kalau misalkan nggak di save ya nanti hilang kayak gitu. Terus kita kasih UI text, complete. Terus warnanya kita ganti. Teksnya kita gedein. Terus taruh tengah. Complete gitu. Habis itu kita kasih button di sini. Kita kasih button back. Terus ini namanya kita ganti button back. Terus habis itu di teksnya kita bakal kasih back aja. Back. Gitu. Terus ini pos X sama pos Y-nya aku ganti dulu. Aku ubah. Ini width sama height-nya untuk buttonnya bisa diubah. Terus kalau misalkan kalian nggak pengen buttonnya, aku nggak pengen buttonnya kayak gini, bosenin. Kalian bisa ganti lewat sini, source image-nya. Misalkan mau diganti jadi ini. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Nah, jadi bisa diganti-ganti. Terus di button back ini kita bikin script dulu deh untuk pindah-pindahnya. Scene management. Terus kita buka ini, kita buka VS Code, scene management. Kita hapus aja semua, kita coba perlu 1 doang. Nah, di sini kita manggil using Unity Engine Scene Manager. Terus public void move to another scene panjangnya. Terus kita kasih scene name. Terus kita panggil application.loadLevel. Terus kita kasih scene name-nya sesuai sama parameter. Habis itu kita coba di sini, kita coba run. The type sorry. Berarti ini dulu, terus lihat konsol. Oh iya, bisa pakai ini. Jadi tadi application load levelnya kita bisa pakai juga scene manager, karena ini harus panggil scene management dulu ya untuk panggil scene manajernya. Scene manager.load scene, terus baru scene parameternya itu nama scene-nya apa yang mau di load kayak gitu. Terus nah habis itu untuk scene manajemennya kita taruh di main kamera juga nggak apa-apa.
Kita taruh di main kamera, terus kita klik di button back, di buttonnya ini, button yang udah kita buat, terus kita scroll, ada on click. Kita plus ini ya. Terus kita drag ini, main kamera, kita drag ke sini. Terus di sini kita lihat ada function scene management. Terus kita panggil function yang tadi kita bikin, move to another scene. Nah, terus kita lihat nih, scene-nya tadi apa? Namanya sample scene. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ini bisa pindah ke sample scene ketika udah complete. Nah, tadi untuk yang ini kan pindahnya kalau misalkan dari game complete ke sample scene tadi yang kita udah ada play dan itunya Spidey-nya. Nah, terus kalau misalkan di sini kita panggil juga di sini scene management. Terus copy aja. Ini I'm full, terus habis itu scene management, load scene, game complete. Nah, habis itu untuk manggilnya, untuk bisa pindah-pindahnya, itu kita ke file dulu, terus build setting, terus add open scene. Di sini, ini untuk nambahin scene game complete. Terus kita close, kita buka. Jangan lupa di save. Terus kita buka sampel scene tadi. Terus kita build setting lagi di add open scene. Ini kita tukar aja biar dia sampel scene yang di atas kayak gitu. Terus kita coba dulu. Apakah bisa? Nah, ketika udah 5 terus I'm full, habis itu ini kita pindah ke sini. Ketika dipencet, kita bisa balik ke sini lagi. Gitu caranya untuk pindah-pindah. Misalkan kalian mau bikin dari main menu, terus habis itu ketika ada button dipencet, terus pindah ke pilih level. Pilih level dipencet, pindah ke levelnya, kayak gitu. Bisa pakai ini. Scene Manager, load scene. Kayak gitu sih. Oke deh. Udah jam segini juga. Gimana? Ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Sudah mengantuk? Masih belum. Oke. Oke deh. Karena sudah malam juga. Nanti bakal aku upload ke YouTube videonya biar bisa dipelajarin lagi. Mungkin kalian pengen diubah-ubah, mungkin mau mau disesuaikan dengan kreativitas kalian juga nggak apa-apa. Untuk minggu depan kayaknya kita bakal belajar tentang yang dulu deh, kayak yang platformer itu. Kayak gitu. Kalau misalkan masih belum ada yang ditanyakan, mungkin kalian mau coba-coba, terus habis itu tanya di grup juga nggak apa-apa. Jadi sekian dari kami. Terima kasih udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nugasnya. Waalaikumsalam. 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 Wabarakatuh. Makasih Mbak. Oke. Kalau ada bingung nugas juga boleh tanya.